Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narus Daningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 9 yaitu tentang dakwah persuasif yang poin C yaitu dai sebagai pemimpin. Nah, secara fungsional peran seorang dai itu merupakan juga seorang pemimpin, yakni memimpin masyarakat dalam menuju jalan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sudah selayaknya seorang dai itu memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Dimungkinkan juga untuk menjalankan kepemimpinan dalam bidang-bidang lain, seperti misalkan bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang ilmu pengetahuan, olahraga, dan lain-lain. Nah, secara idealnya, kepemimpinan seorang dai itu adalah seperti Rasulullah atau seperti khalifahnya, yakni dapat berperan dalam semua aspek kehidupan, misalkan di kehidupan keagamaan, sosial masyarakat, atau bahkan di kehidupan politik. Nah, bagi seorang dai, bakat dan keterampilan kepemimpinan itu sangat berguna, yakni dalam tugasnya mengembangkan motif-motif mat'u, baik motif pembawaan, motif yang berasal dari masyarakat lingkungan maupun motif yang berasal dari ajaran agama. Nah, menjadi perilaku seperti yang diinginkan oleh visi dakwahnya itu. Nah, kemudian pengertian kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Banyak orang-orang yang mendefinisikan kepemimpinan misalkan para ahli. Tetapi dalam kaitannya di sini, dalam kaitannya dalam dakwah ini, pengertian kepemimpinan itu dapat dirumuskan sebagai seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia yang merupakan kepandaian untuk mengatur orang lain atau seni untuk mengkomunikasikan dan mendorong orang lain ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nah, kemudian seorang dai itu minimal harus memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama yaitu memiliki kecakapan, itu minimal yang diperlukan untuk teknis kepemimpinan khasnya. Kemudian yang kedua, memiliki kecakapan yang secara umum, misalkan kecakapan yang juga itu dimiliki oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu memiliki kecakapan sampai pada tingkat tertentu dalam hal-hal yang berhubungan dengan bidang pemimpinannya. Kemudian yang kedua yaitu psikologi kepengikutan. Secara psikologis, sikap kepengikutan masyarakat itu dapat diuraikan sebagai dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sekelompok orang besar atau kecil yang secara psikologis itu membutuhkan kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Nah, kehadiran seorang pemimpin ini benar-benar merupakan kebutuhan dari psikologis mereka sendiri, sehingga jika dalam keadaan demikian muncul seseorang yang itu dipandang mampu memimpin mereka, maka secara serempak mereka akan mengangkatnya menjadi seorang pemimpin. Nah, yang kedua yaitu ada sekelompok orang juga yang daya pesona khusus yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga masyarakat itu tertarik, terpesona dan kemudian menjadi pengikutnya. Nah, pemimpin seperti ini itu disebut pemimpin yang karismatik. Kepengikutan masyarakat terhadap pemimpin karismatik biasanya itu mendalam dan agak susah diuraikan secara berpikirnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemimpin yang mampu merekayasa teknik kepemimpinan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Seperti misalkan dia menggunakan media seperti media televisi, media koran, radio, dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu tanpa sadar itu kemudian menjadi pengikut dari pemimpin yang pandai rekayasa sosial tersebut. Kemudian jenis-jenis kepengikutan. Kepengikutan ini tentunya memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu kepengikutan karena naluri. Seorang anak itu, misalkan kita ambil contoh, seorang anak secara naluriah itu mengikuti kepemimpinan dari orang tuanya. Kemudian masyarakat desa yang hidup secara sederhana, secara naluriah itu cenderung mengikuti kepemimpinan yang karismatik. Kemudian yang kedua yaitu kepengikutan karena tradisi. Nah, masyarakat desa yang masih kuat berpegang teguh kepada norma-norma dan tradisi itu cenderung mengikuti kepemimpinan tradisional dan takut untuk melanggar norma-norma yang sudah turun-temurun. Misalkan seorang raja belia yang belum tahu banyak seluk-beluk politik pada kerajaannya kuno misalkan. Itu lebih diikuti oleh rakyat dibandingkan seorang politisi kawanan yang cerdas tapi berada di luar tradisi kerajaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kepengikutan karena agama.
Masyarakat yang patuh karena agama Islam misalnya, cenderung patuh kepada ulama karena ulama apalagi yang karismatik itu dipandang sebagai pengejauhan tahan dari ajaran agama. Kemudian yang keempat, kepengikutan karena rasio. Orang terpelajar itu lebih cenderung mengikuti kepemimpinan yang rasional atau logis, yang dengan demikian logisnya itu dapat meyakinkan orang-orang banyak dengan argumen-argumen yang lebih rasional dan masuk akal. Kemudian yang kelima yaitu kepengikutan karena pengaturan dan hukum. Pegawai negeri itu cenderung mengikuti kepemimpinan dari atasannya langsung karena birokrasi, karena peraturan undang-undang dan hukum yang menghendaki demikian. Jadi seorang pemimpin birokrasi itu belum tentu pemimpin yang karismatik dan juga belum tentu lebih pintar daripada pegawai-pegawai lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.